Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mixan Channel. Kali ini kita vlog yang ke-6 ya tentang PLTS. Baru sempat lagi nih bikin video untuk mengupas PLTS yang kami buat, rakit, kemudian kami praktekkan ya langsung untuk di kediaman kami di rumah. Untuk kali ini pembahasannya agak sedikit menarik karena kebetulan kami di rumah punya kafe ya. Ini kebetulan kami di depan kafe. Jadi depan kafe, dan otomatis yang namanya kafe itu penggunaan listriknya pasti luar biasa ya. Di atas 10 kW kWh meter. Ya, jadi di atas 10 kW. Rata-rata itu sekitar 12 sampai 16 per hari kWh yang dipakai untuk menyalakan listrik di kafe kami. Nah, beban puncak itu biasanya di jam 6, setengah 6 itu udah kita mulai, jam 6 lah puncaknya, sampai jam 10 malam karena kami tutupnya jam 10 malam. Nah, bagaimana kami melakukan penghematan? Nah, itu otomatis solusinya pasti PLTS. Nah, cuman ya dengan beban kebutuhan konsumsi PLN yang cukup lumayan besar, di atas 10 kW, otomatis penggunaan baterai akan semakin besar, akan semakin banyak. Nah, konsekuensinya ya biaya. Jadi biaya penggunaan atau pembelian baterai itu lumayan ya guys ya. Waktu di awal-awal saya selalu menggunakan aki basah second lagi yang rekondisi. Karena apa? Untuk menekan biaya. Kemudian sempat juga coba menggunakan VRLA. Ternyata dulu belum paham tentang batas bawah, jadi jebol dan sedikit trauma. Akhirnya kembali lagi ke aki basah, penghematan pelan-pelan. Nah, sekarang dapatlah yang untuk penggunaan di rumah itu kita udah beralih ke LPO4. Itu pun yang yang dirakit ya, jadi yang hasil copotan juga nantinya. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan strategi kami untuk melakukan penghematan listrik di kafe Mixan Pump ya, kafe Rumah Agro. Nah, seperti apa alatnya? Kita saksikan. Oke, ini dia. Ya. Oke, ini kali ini saya kenalkan ya. Ya, kali ini kami menggunakan inverter hybrid yang udah paket komplit. Jadi satu device ini, satu alat ini sudah include SCC, kemudian inverter, sudah pursain web ya, kemudian ada ATS-nya plus charger. Jadi charger untuk mengisi aki dari PLN ya. Jadi ini udah paket komplit hybrid. Nah, kenapa dipilih? Nah, ini dia, karena dia praktis ya guys ya, praktis. Nah, untuk spesifikasinya, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini inverternya high frekuensi, yang murah meriah ya, high frekuensi, masih pakai trafo switch. Kemudian belum low frekuensi, otomatis ini dia ribut ya guys ya, karena kipasnya bekerja terus. Asal ada beban aja dikit, udah kipas langsung nyala. Nah, kemudian SCC-nya itu udah include untuk 50 ampere. Nah, cuman sayangnya ini spek masih PWM ya, masih PWM yang menggunakan baterai sistemnya 24 volt. Nah, baterai 24 volt yang saya gunakan untuk membackup si inverter ini adalah LiPo 4 lagi ya, LiPo 4 copotan. Beli di toko online. Ini udah include dengan BMS-nya. Nggak perlu besar, ini 80 Ah 12 volt. Jadi bisa dapat 1900, hampir 2 ya, hampir 2. Anggap aja lah 2 kWh bisa disimpan energinya di. Nah, kemudian saya juga menggunakan bantuannya itu kembali lagi ya, Elco. Kita pakai Elco 5 biji, 35 volt,
35 volt, 150.000 mikrofarad. Nah, untuk menahan beban kejut. Kemudian ini ada MCB-nya, kita pakai yang 125 ampere. Kenapa 125 ampere? Karena ini inverter ini bisa digunakan sebesar 2400 watt ya, 2400 watt atau 3000 VA. Nah, kalau teman-teman lihat di tabel kabel berdasarkan voltase dan ampere, ini otomatis kita harus menggunakan kabel yang lumayan gede ya. Itu yang kita pakai yang 25 mili. Karena saya beli meteran, nggak bisa beda warna, jadi dua-duanya pakai warna merah. Cuman ini ujungnya saya bedain. Yang merah itu adalah positif, yang hitam adalah negatif. Ya. Untuk penggunaannya sendiri, nah ini teman-teman bisa lihat ya, bahwa input dari PLN itu sekarang voltasenya 231. Nah, kemudian outputnya dari inverter itu sebesar 228. Jadi ini bisa termonitor secara langsung. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya saya tekan ke atas ya, langsung aja. Nah, posisi baterai kita sekarang itu 27 volt. Nah, kemudian yang digunakan atau keluarnya nggak ada sama sekali, karena listrik yang dihasilkan oleh panel langsung menjadi daya ya. Jadi nggak masuk ke baterai atau dari baterai sendiri nggak keluar ke untuk penggunaan listrik kita. Nah, listrik minimum yang kami gunakan ini untuk menghidupkan 3 kulkas. Ini mungkin lagi idle ya, lagi idle, biasanya 400-an ya, lagi idle. Jadi posisi sekarang ini 296 watt ya, lagi penggunaan. Dan kalau hidup menyala semua itu bisa 800 sampai 1000 ya, kalau menyala semua dengan lampu-lampu apa segala macam. Nah, kalau saya hitung-hitung penggunaan kafe ini itu sekitar minimum 1,2 sampai 1,6 ya, per harinya. Nah, sekarang posisi baterai udah 27,1, udah full ya, ini full. Posisi lagi charging. Oke. Nah, loadnya sendiri dari 2400 watt itu 17% ya beban yang dimanfaatkan. Nah, ini outputnya. Nah, dari PP sendiri, dari panel yang masuk ke baterai, yang tersimpan di baterai itu dia hasilkan 8 ampere. Nah, selebihnya itu langsung ke beban ya, ke beban tadi. Oke, kita lihat. Nah, dan ini sangat simpel sekali ya teman-teman ya, sangat simpel. Makanya kami pengen coba menggunakan hybrid inverter. Nah, untuk settingannya sendiri ini teman-teman bisa lihat di buku petunjuknya. Ini dia ada settingannya, ada 3. Jadi Sol, UTI dengan SBU. Kalau Sol ini itu panel jadi prioritas utama. Jadi ketika misalnya dari panel atau baterai nggak cukup, nanti dia pindah ke PLN. Nah, kalau UTI itu PLN yang jadi prioritas. Jadi kalau misalnya PLN-nya padam, dia baru pindah ke inverter. Nah, kalau SBU itu ketika misalnya baterai dan PLN habis, si PLN akan langsung ngecas baterai tanpa pindah ke PLN. Nah, dan ini nggak saya sarankan ya, karena beban kWh meter yang keluar dari PLN itu akan sangat besar sekali. Nah, untuk settingan baterainya sendiri settingan baterainya sendiri itu dia hanya ada 3 pilihan. Pilihannya itu adalah defaultnya itu adalah AGM, kemudian float, aki basah, dan use. Karena saya menggunakan LiPo, jadi saya milihnya use ya, yang use. Nah, jadi selanjutnya mungkin teman-teman bisa baca buku petunjuknya. Jadi jangan
selalu baca buku manualnya, user manualnya ini sebagai petunjuk kita untuk mengoperasikan alat, supaya kita nggak salah setting, nggak salah penggunaan dan sebagainya. Oke, ya ini jadi kebetulan saya taruh di atas ya, supaya aman. Dan kalau kita penggunaan off grid usahakan itu kita menggunakan double ATS. Jadi walaupun di alatnya sendiri sudah ada ATS, alangkah baiknya lagi di samping kWh meter itu kita tambahin lagi ATS. Ya, ini ATS yang saya gunakan ya, ATS yang saya gunakan. Jadi ini otomatis. Kenapa yang model ini yang saya pilih? Jadi kita nggak pernah tahu ya kapan alatnya itu rusak. Jadi ketika alat itu rusak atau misalnya tidak berfungsi, ini bisa langsung otomatis pindah dengan sendirinya ke PLN. Jadi aman ya, aman. Untuk chargernya itu sendiri saya tambahin lagi MCB. Jadi bisa saya kontrol ya untuk faktor keamanannya. Nah, untuk dari panelnya sendiri atau pipinya sendiri ini masih out-outan ya, karena kabelnya kemarin nggak cukup. Jadi kita sambung menyambung. Saya tambahin lagi ada MCB untuk pengaman. Dan ini saya kasih lagi voltmeter untuk supaya kita bisa tahu dari luar ya, dari luar voltase yang berasal dari PV itu berapa persen atau berapa voltasenya. Jadi bisa kita kontrol ya guys ya. Nah, sekelas cafe itu ya inilah dia, ada blender, ada dispenser, kemudian pasti ada kulkas besar yang akan selalu kita gunakan ya. Jadi strategi kami menggunakan hybrid inverter ini itu untuk penghematan di siang. Jadi ketika katakanlah kita penggunaan minimum 12 kWh ya per hari. Jadi paling enggak kita bisa menghemat setengahnya lah, hampir setengahnya, 50%, atau paling enggak kita penggunaan siang hari itu sekitar 6 kWh itu bisa terselamatkan melalui inverter atau melalui solar cell. Dan malam itu dia pindah otomatis langsung ke PLN karena baterainya kami juga nggak banyak. Keunggulan yang kami sukai dari hybrid ini itu karena listrik yang dihasilkan panel surya atau VP itu langsung menjadi daya, langsung menjadi outputnya, langsung menjadi arus listrik AC yang langsung ini langsung dipakai ke kulkas, ke dispenser, ke blender dan alat-alat lainnya. Nah, sisanya itu, kalaupun ada sisa misalnya terik matahari, sisa listrik yang dihasilkan itu masuk ke aki. Nah, makanya akinya nggak mesti besar karena tujuan kita ya penghematan di siang hari. Nah, kalau teman-teman mau hemat lagi, itu saya sarankan kita penggunaannya on grid. On grid, jadi inverternya itu ada inverter khusus grid T. Jadi nggak perlu pakai baterai ya. Jadi dari panel surya langsung ke inverter, inverter langsung masuk ke jaringan listrik di rumah. Nah, cuman sayangnya kalau on grid itu teman-teman harus izin ke PLN, nanti kWh meternya diganti. Nah, kWh meternya bukan yang seperti kita biasa umum kita pakai ya. Jadi ada kWh meter khusus itu ekspor impor. Jadi kalau ada kelebihan daya, kayak saya ini off grid ini kelebihan daya yang dihasilkan oleh panel surya masuk ke baterai. Nah, kalau on grid kelebihan dayanya itu keluar ke jaringan PLN, makanya dia bisa diekspor gitu. Nah, kalau sistemnya off grid itu sudah pasti ada baterainya ya guys ya. Jadi sudah ada baterainya. Nah, kenapa saya nggak pakai 24 jam? Nggak pakai yang 24 jam, target 24 jam? Ya karena otomatis penggunaan baterainya itu akan semakin banyak. Dan kalau dihitung-hitung itu bisa berapa ya? Bisa mungkin 500-600 Ah ya untuk mengcover kebutuhan kafe kami.
Jadi bukan barang sedikit. Dan baterai, untuk sekedar informasi kepada teman-teman, itu harganya nggak murah ya. Kami aja harus tarik napas dalam-dalam untuk mencoba beralih ke LiPo 4. Nah, cuman hitungan-hitungannya kita nggak bakalan rugi kok guys, karena dua investasi ke PLTS ini, anggap aja 2 tahun itu kita investasi, masuk ke tahun ketiga itu udah gratis ya. Itu enaknya. Nah, ini yang paling rakus daya itu rice cooker ya, dengan satu lagi freezer yang besar ini. Nah, kemudian kita juga punya beberapa mesin ya di gerobak depan itu untuk es serut ya. Jadi es serut juga lumayan penggunaan listriknya. Dan kami sangat terbantukan sekali dengan matahari. Ya, kebetulan kita tinggal di daerah Khatulistiwa ya guys ya, jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan energi surya sebagai listrik gratis untuk kita manfaatkan sehari-hari. Nah, penjelasan kami tadi itu adalah salah satu strategi yang kita gunakan untuk melakukan penghematan. Tujuannya apa ya? Tujuannya berdaulat secara energi ya, karena kita udah diberkahi dengan nikmat Tuhan yang sayang untuk kalau tidak kita manfaatkan. Nah, kalau kita cerdas dan cermat, memang yang selalu akan terbayang adalah pembiayaan. Pembiayaan itu akan sangat besar sekali. Nah, kalau cerdas dan cermat yang saya maksud tadi, sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai dengan peruntukan, dan tidak mesti yang harus yang bermerek, dan kita tahu cara penggunaan yang tepat, efektif dan efisien itu pasti akan tercapai ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat atau teman-teman yang ingin mencoba ke PLTS, nanti bisa diskusi ya di kolom komentar. Kemudian untuk yang wilayah-wilayah Kalimantan Barat perlu bantuan saya untuk sharing, diskusi, bahkan untuk pemasangan. Nanti kita akan ada niat juga buka toko PLTS ya. Kebetulan kita juga udah dapat supplier yang murah, terus ada beberapa trik-trik yang kita udah dapat, clue untuk memperkecil biaya. Jadi kepada teman-teman yang berminat, nanti silakan, kita akan sama-sama sharing, diskusi. Intinya kami siap membantu. Demikian vlog yang ke-6, semoga membantu. Salam energi baru terbarukan. Jangan lupa subscribe dan share ya, supaya channel ini berkembang.